Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama kita hormati Pak Imam, kemudian para guru, para pejabat hadir, para anak didik, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Surau Bali, Surau yang insya Allah dimuliakan. Sehat dulu, sehat. Pak Imam sehat. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di surau Lombok yang kita cintai dalam rangka melaksanakan iring pengajian. Mudah-mudahan Ibu Bapak dengan istiqomah duduk di siku mengamalkan hadis Rasulullah, ala hukum yang saya Rasul tawarkan, mau tidak kamu aku tunjukkan suatu pekerjaan apabila kamu lakukan pekerjaan itu akan menghapus dosa-dosamu masa lampau dan mengangkat derajatmu masa yang akan datang. Salah satu pekerjaan itu Ibu adalah intizar sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Ibu tidak bagaimana macam pakai mit daripada tak pakai mit. Macam pakai mit. Oke. Alhamdulillah talakun deh itu. Apalagi malam hari ini Ibu dengan video itu agak 32 menit, 42 menit kita berdua risiko di majelis ilmu itu khairu alfi lebih baik daripada 1000 bacaan sholat sunat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagi itu risiko nanti Ibu Pak dengan duduk itu risiko, mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah itu kita mendapat dan membawa sari berkah. Amin. Kemudian selalu dengan salam selalu kita sampaikan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ibu, itu rekaman kita kedua itu. Dulu pernah jelas tentang sholat sunat. Waktu itu kita bahas tentang sholat sunat, qobliyah ba'diyah. Pembahasannya di situ. Malam hari ini Ibu, kita masih berbicara tentang sholat sunat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu, apa kata Rasul? Yusbihu ala kulli salama min ahadikum shadaqah. Kata Rasul, setiap pagi masing-masing dari kamu ini, masing-masing dari kita minta dikeluarkan CD
sedekah. Kalau di hadis lain dikatakan tubuh kita ini ada 360 potong tulang. Ada dikatakan 360 persendian. Dan setiap pagi inyo meminta untuk dikeluarkan hak dari tulang itu. Haknya dikeluarkan sedekah. Bu, kalau kita coba ya, orang-orang yang rajin mengeluarkan hak tulang itu, Bu, ya, maka akan terhindar dari penyakit tulang. Kalau kini coba deh, Bu, ketek-ketek baru rematik, ketek-ketek baru osteoporosis, ketek-ketek pengapuran tulang. Tapi sepanjang sejarah kita lagi colek keluhan-keluhan dari para sahabat itu. Tak adunya bisa ditinggal, tak adunya bisa tulang. Artinya pun diagi hak tulang itu. Maka kata Rasul, yusbihu ala kulli salamu min ahadikum sadaqah. Masing-masing dari kamu itu minta dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Lalu bagaimana sedekahnya? Wa kulli tasbi sadaqah. Setiap ucapan subhanallah sedekah. Subhanallah sedekah. Subhanallah sedekah. Tetapi jangan ibu aku aja itu. Lalu kota impak di muka dengan subhanallah, subhanallah. Itu sedekahnya sedekah ado dalam bentuk perkataan. Jangan ador di situ aja. Nah, lalu kota impak itu. Nah, jadi setiap ucapan subhanallah kita ucapkan bernilai sedekah. Bahkan kata Rasulullah, kalimatani, 2 kalimat, hafifatani, mudah diucapkan di lisan, hafifatani fil lisan, mudah diucapkan oleh lidah, wasakilatani fi mizan, akan membolehkan timbangan amal kita, wahabbatur rahman, akan membuat Allah sayang kepada kita. Apa ucapannya, Bu? Kalimat yang ringan tuh. Kalimat yang ringan tadi, apabila kita lakukan kalimat itu, satu kalimat itu adalah kalimat ringan diucapkan, 2 kalimat yang ringan diucapkan, kemudian ringan diucapkan oleh lidah, yang kedua memberatkan timbangan, yang ketiga Allah membuat Allah cinta. Bunyi kalimatnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Kodok ya wajib. Subhanallah bihamdi, subhanallah il azim. Kata Rasulullah, kulli sulama min ahadikum sadaqah, kullu tasbih sadaqah, wa kulli tahmid. Apa bunyi kalimat tahmid, Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah, bernilai sedekah. Wa kulli takbir, Allahu akbar, Allahu akbar,
wa kulli tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedekah. Banyak caranya bersedekah. Wa amru bil ma'ruf, mengajak orang untuk melakukan perbuatan baik. Contohnya, sudah nih dia, yuk kasih kita lah, sholat jamaah kita lah, majak orang dah. Nongan ceramah kita nak sebentar lah, majak orang dah deh. Banilai sedek, termasuk mengajak anak ketek kita tu, mengajaknya datang ke surau, mengajaknya lakukan solat berjamaah. Di saat itu ibu lah masuk ada melakukan perbuatan amal soleh yang dikatakan oleh Rasulullah, sab'atu yajri li'abdi wa huwal qabri, 7 pahala yang mengalir tawi manawi kebaikannya itu walaupun kita lah masuk ke dalam kubur, tinggal tulang manulang kene dia. Salah satu amalnya adalah man allama ilman, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Mana bantu mengajarkan ilmu? Ibu bau cucu kamai, dibawa anak gadis ketek kamai, dibawa anak bujang ketek kamai, duduk doke kitonyo, kemudian nyo solatnya kamai, lalu menjadi kebiasaan denyo ini. Jadi karakter denyo tu deh. Maku ayam tak jadi. Ibu lah meninggal, duha tak bisa berlakon, solat berjamaah tak ada bisa berlakon. Ibu pernah mendidik anak ketek itu kamai. Lalu ibu akan mendapatkan pahala tawi manawi. Itu ada wa amru bil ma'ruf, mengajak orang melakukan kebaikan. Yang keempat kata Rasulullah, maksudnya wanaha anil munkar, melarang orang untuk melakukan perbuatan dosa. Contoh yang marah hari ini, ibu kecen kepada masyarakat ada yang soto minjam dia bang P6 lai, yang soto jojo mekar lai, dosonya sama dengan berzina jo orang tua kandung. Yang soto dia meminjam di tompe ribawi lai, dosonya sama dengan berzina dengan laki-laki 76 kali. Kodeng dosonya. Ambo kajian tu aduh kajian tu di lain waktu kita colik nanti kajian tu deh. Ambo bahas buku Ustaz Amin. Ada apa dengan riba? Kemudian Dr. Badri tentang syariah tinjauan Islam. Kemudian yang jelas Dr. Iwandi makanan haram. Hari ini cari ada ibu nanti, ambo khusus bahas tentang riba itu, ada 7 dosa riba itu. Lain waktu kita cari nanti. Kita lanjut lagi. Ibu, lalu ndak mampu kita melakukan tadi ke setiap taring. Satyo tasbih, sedekah. Satyo tasmid, sedekah. Satyo takbir, sedekah. Satyo tahlil, sedekah. Melembau orang kepada kebaikan, sedekah. Melarang orang melakukan dosa, sedekah. Ndak mampu ibu melakukan itu, ndak mampu doh. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u min dzalik raka'ataini yarka'uhuma minad duha. Kalau kamu tidak mampu melakukan itu, maka bisa diganti dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Ibu, biasanya duha itu dulu.
itu jam 8, jam 10, jam 11 itu biasa. Jam 11. Berakaat biasa. Dua, alhamdulillah. Ibu lah mendapat nilai yang tadi. Orang yang melakukan sholat duha sama dengan berinfak, bersedekah, mewakili dari perbuatan yang tadi. Kalau kita lakukan sholat duha walaupun 2 rakaat, Pak, ringan. Bisa dilakukan di godong sawah, bisa dilakukan di pola, bisa dilakukan di rumah, di masjid, di surau, bisa waktunya panjang. Tetapi waktu panjang kue kodok kawan dak tak lakun sholat duha. Lengah. Ya kan Bu? Kodok dak tak lakun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Hurairah seperti ini. Ausani khalili bisalasatin la adakum ma hatta amut. Aku berpesan kepada Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku 3 hal. La adakum ma hatta amut. Pesan itu tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia, sampai mati. Apa pesannya itu? 1, lakukanlah witir sebelum tidur. Mau sudah isya nanti, sudah sholat isya, lakukan sholat sunat 2 rakaat ba'diyah, lalu lakukan witir 1 rakaat pun jadi. Mau dilakukan sesudah isya, mau dilakukan sebelum tidur, mau dilakukan setelah tidur, atau 5 menit sebelum waktu subuh. Minimal 2 rakaat khairu min khumrin naim. Lebih besar nilainya daripada berimpak 1 ekor binatang ternak yang mahal. 2 rakaat. 1 rakaat witir. Nah, pesan yang kedua adalah lakukan puasa 3 kali dalam 1 bulan. Ayyaumin bid kubuge. Yang ketiga adalah lakukanlah sholat duha walaupun 2 rakaat setiap hari. Bagi orang-orang yang melakukan duha ini walaupun 2 rakaat dia lakukan, man sholatud duha rakaataini, siapa yang melakukan sholat duha 2 rakaat, ghufira lahu dzunuba, akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu seperti buih dalam lautan. Iku dosa kete. Dosa kete. Di 2 rakaat. Saya lihat deh Ibu hadis lain. Ada salah seorang sahabat senior namanya, apa katanya? An Abdullah bin Umair. Dari Abdullah bin Umair tentang sholat duha ini, rakaat sholat duha ini. Laqitu Abu Zar. Aku pernah bertemu dengan Abu Zar. Abdullah bin Umar bertemu dengan Abu Zar. Lalu apa katanya? Ya amma qabastani khairan. Wahai pamanku, ajarlah kepadaku, beritahulah kepadaku suatu perbuatan yang sangat baik. Perbuatan itu apabila dilakukan, perbuatan itu membuat aku tenang, membuat aku nyaman, bernilai surga, dan mencatat dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan kebaikan itu apabila dilakukan akan membuat aku tenang di dalam surga. Lalu apa kata si Abu Zar ini? Kata Abu Zar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei,
aku pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altani, seperti yang kamu tanyakan tadi. Yang ditanyakan tadi, beritahulah kepadaku suatu perbuatan, apabila perbuatan itu dikerjakan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Mana itu? Yang pertama katanya, in sholaitad duha rakaataini. Jika kamu lakukan sholat duha ini 2 rakaat, lam taktub minal ghafilin, maka kamu tidak akan dicatat di mata Allah, kamu akan dikeluarkan dari list, dari daftar-daftar orang-orang yang lalai kepada Allah. Jadi berapa rakaat kecilnya? 2 rakaat. Jika kamu lakukan sholat duha ini 2 rakaat, kamu tidak termasuk orang-orang yang lalai. Turun. Dilanjut dalam hadis ini, dilanjut apa kata Abu Hurairah dalam hadis ini dikatakan, wa in sholaitaha arba, jika kamu lakukan sholat duha ini 4 rakaat, berakaat Assalamualaikum, tambah 2 lain, Assalamualaikum. Jika kamu lakukan sholat duha ini 4 rakaat, in sholaitad duha arba kutibta minal muhsinin, maka kamu akan dicatat di sisi Allah, maka kamu akan mendapatkan stempel, maka kamu akan digolongkan sebagai apa? Muhsinin, orang-orang yang baik. Berapa rakaat ini? 4. Jadi ibu, kalau lakukan sholat duha, usahawan lah jam 2. Potong 2 dah baar. Ini tambah 2 lagi. Kenapa? Rasul katakan, man sholatud duha arba. Man sholatud duha arba. Siapa yang melakukan sholat duha itu 4 rakaat. Wassolatul ula arba, dan dia melakukan sholat sebelum sholatul ula, sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Buniya lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan bagi mereka itu rumah di surga. Jadi apa sih ibu? Kalau ibu lakukan sholat duha, iku ada ompek 3. Mana ompek 3-nya? Duha kita lakukan bagai ompek. Kemudian sebelum zuhur bagai ini ompek lo. Wih enggak boleh ya. Sholat sunat duha ompek. Kemudian lakukan nanti sholat sunat sebelum zuhur ompek. Bagi yang modeko, kata Rasulullah, buniyallahu baitan fil jannah, akan dibuat rumah di surga. Jadi Pak Ibu, kalau kita lakukan duha, berapa rakaat kita lakukan? Berapa kita lakukan? Oke, kita lakukan. Jadi termasuk anak-anak kita bimbing menjadi itu nanti. Termasuk apa anak yang tak umum, Pak? Ada pak anak tak umumnya, Tungguin. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan ibu, bapak,
Di dalam hadis qudsi dikatakan bagi orang yang melakukan sholat duha ini 4 rakaat, kata Rasulullah, ya ibnu Adam, wahai manusia, la ta'jiz, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau lupakan, jangan engkau lalaikan, la ta'jiz an arba'a raka'atin minal nahar, an arba'a raka'atin min awalin nahar. Itu bahasanya. La ya ibnu Adam, wahai manusia, la ta'jiz an arba'a raka'atin min awalin nahar. Jangan kamu tinggalkan melakukan sholat duha itu 4 rakaat. Berapa rakaat jadi? Di awal nahar. Maksud awan nahar itu wajalik-jalik buku penjelasan ulama, maksudnya adalah sholat duha. Jangan tinggal sholat duha ko. Artinya jangan engkau lupakan melakukan sholat duha ini 4 rakaat. Kalau kamu lakukan sholat duha ini 4 rakaat, ukfiyaka akhiro, akan aku penuhi kebutuhanmu sampai sore. Kalau dari ibu, aku makna menjelaskan para ulama tentang makna iku. Uktiyaka akhiro, aku penuhi kebutuhanmu sampai sore. Apa maknanya? 1. Uktiyaka akhiro maknanya, orang-orang yang melakukan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan jaga keinginannya, Allah akan jaga nafsunya, sehingga terhindarnya daya dari keinginan-keinginan yang besar yang membuat orang dia banyak melakukan dosa, banyak boleh inyak, boleh itan, boleh itu, yang penyebut rebu nafsu. Bahasa kita keinginan. Artinya apa? Orang yang melakukan sholat duha diagih kendali oleh Allah, ada ditekan keinginannya tuh deh. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna akfiyaka akhiro ini maknanya orang yang melakukan sholat duha, yang lakukan sholat duha 4 rakaat, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari waktu pagi sampai sorenya. Apa nilai-nilai kebaikan? Banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan di waktu sesudah sholat subuh. Sudah sholat subuh, yang dilakukan orang baca maksurat. Satu apa lagi? Zikir pagi petang kan? Satu lagi syuruh. Satu apa lagi? Duha. Banyak sholat-sholat sunat yang dilakukan terbentang setelah subuh sampai sorenya. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan 4 rakaat sholat duha itu, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terbentang waktu yang panjang. Yang ketiga, apa makna ukfiyaka akhiro ini menurut penafsiran para ulama? Yang maknanya adalah orang yang melakukan sholat duha 4 rakaat, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan lancarkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya orang-orang yang lakukan sholat duha. Allah akan kasih keberkahan dalam hidup ini. Timbul pertanyaan ibu-ibu, Ustaz, kami tidak ada rezeki, kami sabar itu aja tahunya. Atau umpamanya emak-emak yang pensiun, umpamanya kamu pensiun banyak tuh aja mau nemu tahu tidak ada tambah rezeki yang boleh deh. Iyo dah bertambah Pak. Tapi yang bertambah, kebarokahan yang tambah,
ketaatan yang bertambah, ketundukan yang tambah, kepatuhan yang bertambah, itu yang bertambah dia ada melakukan sholat duha. Sehingga kawan ada ambo takkan sholat duha dan batu doa sholat duha tak dapat boleh. Tuan dulu deh. Yang kedua, ambo takkan sholat duha deh, tak dapat ni deh ambo. Yo kada dapat ni bahasa awak aja lah. Tak dalam ni kan di dalam hati. Yang ketiga asabuknya ambo tak dapat surat wasan siwat duha deh. Tak tentu deh ambo tu deh. Sehingga lah dia apa surat wasan siwat duha deh. Tak dia apa-apa deh. Sepanjang tu nyoda umur melakukan salat duha. Al-Fatihah juga baca boleh ya? Boleh. Tak mesti wasan. Tapi kalau dapat itu diwajib. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan sholat duha akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Carilah doanya. Allahumma inad duha'uka wal kuwatuka wal jamaluka. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Sesungguhnya Allah waktu duha adalah waktumu. Sesungguhnya kemuliaannya adalah kemuliaanmu. Keindahannya adalah keindahanmu. Kekuatannya adalah kekuatanmu. Artinya apa? Orang yang melakukan sholat duha akan diagi kekuatan oleh Allah. Ada kekuatan di mana? Orang yang melakukan sholat duha akan dikasih oleh Allah kemuliaan. Kenapa dimuliakan? Di saat orang sibuk. Sibuk jo kantor. Sibuk jo perniagaan. Sibuk jo gale. Sibuk di anak. Sibuk karena kerajo. Lalu ada orang di saat mode itu berwudu. Nyo sempurnakan wudunya. Kemudian nyo sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, muliakan Allah pada saat itu. Itu yang membuat dia mulia. Maka dikatakan Allahumma in kana rizki fis sama. Ya Allah, jika ada rizkiku di atas langit, tuanlah. Jika ada rizkiku dalam perut bumi, keluarkanlah. Jika ada rizkiku termakan makanan yang haram, ndak sengaja termakan umpamanya. Tapi jangan ibu sangku beko termakan makanan haram itu bo salat duha. Ndak made itu pemahamnya deh. Kok tamakan maka fatahir sucikanlah. Nah, artinya apa ibu? Salat duha itu memudahkan urusan kita, memanjang pintu rezeki. Kenapa? Karena kita doa dengan Allah dan dosa-dosa kita diampuni. Itu berapa rakaat tadi deh? 4. Jika lakukan 5 menit lagi, kita sampai tutup aja nanti. Jika lakukan sholat duha 2 rakaat, kutibta minal qanitin. Kamu tidak akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang lalai. Jika kamu lakukan sholat duha itu 4 rakaat, kutibta minal muhsinin. Kamu akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang baik. Dan yang ke-6 rakaat dikatakan wa in shalaitaha sitta kutibta minal qanitin. Jika kamu lakukan sholat duha itu 6 rakaat 2 kutibta minal qanitin, maka kamu akan dicatat di sisi Allah, di mata Allah sebagai orang-orang yang taat. Letaraga ini dapat stempel orang yang taat. Siapa? Orang yang melakukan sholat duha, rutinnya lakukan 6 rakaat. Ustaz, waktu ambo le gak panjang Ustaz, cucu le dah ado do, apa anak le dah ado lo nang kamangadu do, dah onem de ambo do, barata 8 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa in sholaita duha samaniya kutibta minal faizin. Jika kamu lakukan sholat duha ini 8 rakaat kutibta minal faizin, kamu akan dicatat di mata Allah sebagai orang-orang yang meraih kemenangan. Bila kalimat faizin itu kalau kita bila deh, bu, kapan? Setiap lebaran minal aidin. Sehingga arti di bedana salah arti dia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf kecilnya. Di awal lah batu biji tu deh. Nah, faizin orang-orang yang meraih kemenangan bilonyo setelah 1 bulan penuh melakukan ibadah puasa. Lalu ada orang tidak saja dia meraih kemenangan itu dalam 1 bulan, tetapi dalam 1 hari, setiap hari dia mendapatkan kemenangan itu. Siapa dia, Ibu? Orang-orang yang melakukan sholat duha 8 rakaat. Kemudian ringannya Ustaz salat duha 8 rakaat deh. Ambo dak 8 deh, ambo deh 10. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa in shalaita duha asyara. Jika kamu lakukan salat duha itu 10 rakaat, lam tak yaktub laka zalika yaumul zambi, maka tidak akan dicatatlah dosa-dosa kecilmu pada hari itu. Artinya apa? Koyo orang yang bonen-bonen memaliago bonen. Jangankan dosa godang lek dosa ketiknya nyo paliaro dak dicatat. Terakhir iko yang paling hebat. Kalau ibu lakukan sholat duha itu 2 rakaat menjadi 12 rakaat kita lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang melakukan sholat duha 12 rakaat, in sholaita duha cinta asyara rakaat, siapa yang melakukan sholat duha ini 12 rakaat, buniyallahu baitan fil jannah, akan dibuatkan baginya rumah di surga. Ndak kuwe 12 dosa, ndak lah. Mungkin lirik. Bayar ya? 2. Nah, 2 rutin nyepaliago 2. Ini hadisnya sangat dipertentangkan oleh ulama. Ada inna fi jannata baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada namanya pintu. Yaqulu babud duha, disebut pintu duha. Fa iza kana yaumal qiyamah, apabila hari kiamat nanti semua sudah diproses, pintu itu akan menyeru keceknya, aina taqumu yudimunas sholatud duha, di mana ugang-ugang yang melakukan sholat duha, yang rutin memaliago sholat duha. Sebelum PK pola duha, sebelum PK kantor duha, sebelum ke ladang duha. Kemudian ada waktu-waktunya nyo duha. Walaupun 2 rakaat nyo lakukan sholat duha, hadzababukum, ini adalah pintu untukmu, masuklah kamu melalui pintu ini yang disebut pintu duha. Mudah-mudahan kita ketika lewat di situ nanti dipanggil kita dah, masuk melalui pintu duha ko, ibu masuk melalui pintu ko, masuk melalui pintu sedekah ko, masuk melalui ko. Mudah-mudahan kita masuk tulanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.